teman-teman akan belajar bersama Ustazah. Sudah kenal dengan Ustazah? Nama Ustazah adalah Ustazah Ayu. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 1, yaitu tentang kondisi geografis di Indonesia. Setelah melihat video pembelajaran ini, teman-teman diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. 2. Menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Selanjutnya, kita simak penjelasan dari Ustazah berikut ya teman-teman. Keadaan Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis dan astronomis. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh daerah atau negara lain yang berbatasan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudera, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya yaitu sebelah timur, Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah utara, Selat Malaka, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia. Sebelah selatan, Samudra Hindia, Australia, dan Timor Leste. Sebelah barat, Samudra Hindia. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan, artinya negara yang terdiri dari banyak pulau. Per Desember 2019 kemarin, jumlah pulau di Indonesia yaitu 17.491 pulau. Berikut adalah 5 pulau terbesar di Indonesia. 1. Kalimantan. Kalimantan merupakan pulau paling besar di Indonesia dengan luas wilayah 743.330 km persegi. 2. Sumatera. Sumatera adalah pulau terbesar kedua setelah Kalimantan dengan luas wilayah 473.481 km persegi. 3. Papua. Pulau Papua merupakan pulau paling timur di Indonesia dengan luas wilayah 319.036 km persegi. 4. Sulawesi. Pulau Sulawesi merupakan pulau dengan bentuk yang unik. Luas wilayahnya 174.600 km persegi. 5. Jawa. Pulau Jawa merupakan pulau dengan penduduk yang paling banyak. Luas wilayahnya 128.297 km persegi. Letak geografis Indonesia tersebut kemudian mempengaruhi beberapa hal di Indonesia. Antara lain, 1. Indonesia memiliki 2 musim. Karena Indonesia terletak di antara 2 samudra besar, maka banyak mendapat angin laut yang membawa banyak hujan. Angin musim yang berembus setiap 6 bulan sekali inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim. 2. Indonesia memiliki keragaman budaya dalam bidang seni, bahasa, peradaban, dan agama. Karena Indonesia terletak di antara 2 benua dan menjadi jalur perdagangan, maka banyak budaya yang masuk ke Indonesia. 3. Keragaman flora dan fauna. Dengan banyaknya keragaman yang ada di Indonesia, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman, karena kita telah dilahirkan di negeri kita yang kaya ini. Seperti dalam surat Ar-Rahman ayat 10-13 yang artinya, dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya, di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Begitu banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita, semoga tidak menjadikan kita lalai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selain dikaruniai kekayaan alam yang melimpah, kita juga telah diberikan anggota tubuh yang lengkap. Salah satunya adalah alat gerak. Nah, alat gerak hewan dan manusia digunakan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan kaki, sayap, sirip, atau otot perutnya. Selain untuk bergerak, alat gerak juga digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Alat gerak itu ada dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot karena otot dapat bergerak, sedangkan alat gerak pasif berupa tulang karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan sendiri. Nah, otot dan tulang bekerja sama saat hewan dan manusia melakukan gerakan. Menurut alat geraknya, hewan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu hewan vertebrata dan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contohnya, kelinci, kucing, paus, ayam, ular, ikan mas, katak, dan sebagainya. Sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang di dalam tubuhnya. Contoh, siput, semut, cacing, kupu-kupu. Gimana teman-teman? Sudah paham kan tentang kondisi geografis Indonesia? Semoga setelah pembelajaran kali ini, teman-teman bisa menambah wawasannya tentang Indonesia, negara kita. Ya, sudah cukup ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.